Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada pembahasan sebelumnya, Shin Yu mau tak mau harus menghadapi Pan Shao, master dari sekte Matahari Ekstrim yang telah menuduhnya berkolusi dengan ras monster dan mengkhianati umat manusia. Namun sewaktu mereka sedang bertarung, tiba-tiba muncul seorang wanita vampir yang ternyata salah satu dari jenderal ras Yanzhou atau monster. Tahu bahwa Jenderal Tianhu telah dibunuh oleh Shin Yu, dia berniat membalas dendam. Bahkan Pan Zhao yang dengan bodohnya mencoba ikut campur mati dalam sekejap mata di tangannya. Mencoba membunuh Shin Yu dengan menyedot darahnya, malah itu menjadikan bumerang bagi wanita vampir karena darah dari ras Desolate merupakan musuh alami dari ras iblis, sehingga pada akhirnya wanita vampir mati karena kecerobohannya sendiri. Singkat cerita, setelah memusnahkan semua orang yang benar-benar tak layak untuk diselamatkan, Shin Yu memutuskan kembali bersama dengan Xian Shuang, Fu Yao, Yilong, dan bahkan Yan Rubing. Namun tiba-tiba Shin Yu kehilangan kesadaran karena darahnya terlalu banyak diserap. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga, di kedalaman Great Wilderness, Wu Ming yang sebelumnya membawa Jiruyu akhirnya sampai di jurang ke-7, tempat di mana dia tinggal. Sehingga sambil membawa Jiruyu di punggungnya, dia segera menemui ayahnya, Sang Raja Naga Hitam yang sedang bersantai. "Ayah, aku kembali," ucap Wu Ming setelah dia kembali ke bentuk manusianya. Melihat putrinya kembali, tentu sebagai seorang ayah Raja Naga Hitam senang. Namun kesenangannya bertambah setelah melihat Jiruyu yang memiliki darah iblis tingkat tinggi. Jiruyu dia hanya bisa terdiam dengan tubuh yang hanya bisa gemetar ketakutan. Mengira bahwa Jiruyu adalah hadiah yang telah dibawa oleh putrinya, tanpa berbasa-basi lagi Raja Naga Hitam segera membuka mulutnya dan bersiap untuk menyantap Jiruyu yang langsung dihentikan oleh Wu Ming. "Apa yang kau pikirkan, Pak Tua? Ini bukan untukmu. Aku membawanya kembali untuk membiarkanmu memotong sumsumnya dan menukar darahnya agar dia menjadi keturunan kita dari ras Desolate," ucap Wu Ming yang pastinya membuat Raja Naga Hitam dan binatang buas lainnya sangat terkejut. Namun tanpa mempedulikan itu semua, dengan tatapan dinginnya Wu Ming segera menyuruh mereka untuk tidak menakut-nakuti Jiruyu yang sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Tahu bahwa permintaan putrinya bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, Raja Naga Hitam sekali lagi menanyakannya. Namun sayangnya Wu Ming tidak peduli. Setelah itu akhirnya Wu Ming menceritakan tentang dia yang telah bertemu dengan manusia yang sangat menarik di dunia luar yang memiliki tubuh dari ras Desolate. Mendengar itu tentunya Raja Naga Hitam hanya bisa terkejut sampai-sampai dia bertransformasi ke bentuk manusianya karena dia sendiri tidak menyangka akan ada orang dari rasnya yang berani pergi ke dunia luar. Nama orang ini adalah Shin Yu. Dia memiliki api suci kelas 9 dan dia juga memiliki potensi tak terbatas di usia muda. Aku mengundangnya untuk bergabung dengan Great Wilderness, tapi dia menolak. Namun karena Shin Yu pasti akan sangat membantu ras Desolate kita, jadi aku sudah menandatangani kontrak koeksistensi dengannya, tambah Wu Ming, yang mana hal itu benar-benar membuat Raja Naga Hitam marah dengan kontrak yang dibicarakan karena itu merupakan kontrak seumur hidup. Ingin tahu siapakah manusia lancang yang telah berani membuat kontrak dengan putrinya? Raja Naga Hitam segera mengeceknya. Namun hasilnya benar-benar membuat Raja Naga Hitam sangat terkejut setelah dia melihat sosok kakak seniornya Yairus. Melihat ayahnya tiba-tiba berteriak, Wu Ming hanya bisa bingung. Namun tanpa memperdulikan itu semua, tiba-tiba sikap Raja Naga Hitam berubah. Yang awalnya menentang, sekarang dia mendukung penuh keputusan putrinya dengan alasan bahwa ras Desolate sangat menghargai kontrak.
Pada akhirnya, Raja Naga Hitam segera menyuruh Jiruyu untuk mengikutinya. Sambil memimpin jalan, mungkin karena benar-benar tak menyangka bisa melihat kakak seniornya lagi, tanpa diketahui oleh siapapun, Raja Naga Hitam mulai merengek seperti anak kecil. Namun satu hal yang pasti, mulai sekarang dia akan menganggap Shinyu seperti putranya sendiri. Setelah menghapus air matanya, tiba-tiba Raja Naga Hitam berkata bahwa karena 3 bulan kemudian akan menjadi hari yang baik, dia menyarankan agar mereka mengadakan acara pernikahan yang kemungkinan besar itu adalah pernikahan Jiruyu dan Shinyu yang pastinya benar-benar membuat Jiruyu terkejut. Sementara itu, jauh di dalam inti bumi di istana Raja Iblis, Ratu Iblis sedang menerima laporan atau lebih tepatnya kritikan dari bawahannya, salah satu dari Jenderal Iblis Surgawi. Dia mulai mengoceh, mengatakan tentang ketidakpuasannya terhadap wanita vampir yang menjadi salah satu dari 4 Jenderal Iblis Surgawi karena dia menganggap kelelawar darah hanyalah iblis tingkat rendah. Sayang sekali, tidak hanya gagal menyelesaikan tugas, tetapi dia juga mati di tangan sekelompok manusia rendahan, tambahnya. Ternyata semua ocehannya itu memiliki tujuan lain, yaitu dengan menjelek-jelekan ketidakmampuan wanita vampir, dia mulai membanding-bandingkannya dengan jenderal miliknya, yaitu Iblis Banteng yang katanya cukup baik untuk menjadi 4 Jenderal Iblis Surgawi yang baru. Tahu bahwa Banteng Api Rambut Hijau memiliki kepribadian yang sembrono dan bodoh, 4 Jenderal Iblis lainnya yaitu Iblis Kuda-Kuda sedikit menentangnya. Namun sayangnya Ratu Iblis sama sekali tidak peduli, sehingga dia langsung membicarakan masalah selanjutnya, yaitu tentang terbunuhnya wanita vampir dari ras kelelawar darah. Ratu Iblis benar-benar penasaran siapakah yang telah membunuh kelelawar darah, karena meskipun dia sedikit lemah, tetapi dia masih berada di puncak ranah Unity, sehingga meskipun kalah melawan manusia, dia seharusnya bisa melarikan diri. Apalagi wilayah manusia yang menjadi tanggung jawabnya, manusia terkuatnya hanya berada di tingkat ke-7 atau 8 dari ranah Unity. Setelah itu mereka terus membicarakan tentang terbunuhnya kelelawar darah, sampai pada akhirnya Ratu Iblis memerintahkan mereka bertiga untuk pergi ke dinasti Tianhe untuk menyelidiki siapakah manusia yang telah membunuhnya. Namun perintah utama sang ratu adalah untuk mengajak manusia kuat tersebut yang tak lain adalah Shinyu untuk bergabung ke pihak mereka, dan jika tidak mau untuk membunuhnya saja. Sedang membicarakan semua itu, tiba-tiba sang ratu bisa merasakan ada seseorang yang akan datang, sehingga dia menyuruh ketiganya pergi. Begitu mereka pergi, sosok yang dimaksud akhirnya muncul, yang ternyata itu adalah Zhao Fengsheng dari ras abadi atau ras peri. Mulai hari ini dan seterusnya, harta surgawi dan bumi yang ditawarkan oleh ras iblis ke ras peri akan berlipat ganda, ucap Zhao Fengsheng, yang pastinya membuat Ratu Iblis sedikit terkejut dan bingung. Namun sayangnya Zhao Fengsheng sama sekali tidak peduli karena tujuannya datang bukan untuk berunding, sehingga setelah itu dia pergi meninggalkan kata-kata dari tuannya yang katanya masalah ini adalah kesalahan dari ras iblis karena menghadapi Shinyu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh ras iblis. Shinyu, siapakah sebenarnya Shinyu ini? Ucap Ratu Iblis setelah Zhao Fengsheng pergi. Berpindah ke alam peri. Di saat Yao Xuan-er sedang bersantai sambil menaiki ayunan di atas sebuah kolam, Zhao Fengsheng yang telah menemui Ratu Iblis akhirnya kembali. Dia langsung bertanya apakah tindakan kali ini diperlukan, yang langsung dijawab bahwa itu hanyalah sebuah peringatan untuk ras iblis karena telah berani menggertak tunangannya. Baru-baru ini Shinyu benar-benar semakin menarik, ucap Xuan-er dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Adapun Zhao Fengsheng, dia berusaha memberikan beberapa nasihat pada Xuan-er tentang Shinyu yang memiliki hubungan dekat dengan Great Wilderness, sehingga dia khawatir jika hal itu sampai diketahui oleh Tuan Immortal.
Aku sudah memiliki pola dewa tertinggi, jadi tuan berikutnya dari ras peri secara alami adalah aku. Siapa yang berani bergosip di belakang punggungku? Ucap Xuan Er yang terlihat serius di saat dia mengeluarkan kekuatan dari pola dewa tertinggi. Setelah itu, obrolan mereka terus berlangsung yang mana intinya, karena pada dasarnya ras peri dan Great Wilderness telah bermusuhan begitu lama, Xuan Er berpikir bahwa ini merupakan sebuah peluang yang baik karena jika Shin Yu mampu menundukkan ras Desolate, maka setelah mereka benar-benar menikah, ras Desolate dan ras iblis benar-benar akan tunduk pada ras peri. Mendengar tuannya berkata seperti itu, Zhao Fengsheng hanya bisa menghela nafas. Dan setelah itu, Xuan Er segera memerintahkan Zhao Fengsheng untuk pergi ke alam bawah dan secara diam-diam melindungi tunangannya. Sementara itu, di alam rahasia di Aula Hati Suci atau Kuil Hati Kudus, di kolam Aula Hati Suci, Shin Yu sedang bermeditasi. Melihat itu, Fu Yao hanya bisa bertanya-tanya kapan Shin Yu akan terbangun karena sudah 10 hari penuh dia belum terbangun. Tiba-tiba Xian Shuang datang dan bertanya apakah Tuan Shin Yu sudah bangun, yang langsung dijawab bahwa itu akan memakan waktu. Ditanya apakah semua yang ada di istana sudah beres, Xian Shuang lantas mengatakan bahwa semuanya telah diperiksa. Intinya, dari pemeriksaan, Bai Feifan sebenarnya adalah bidak yang ditempatkan oleh Sekte Matahari Ekstrim. Dan identitas aslinya adalah pangeran kedua Sekte Matahari Ekstrim. Selain itu, Bai Feifan dan Shulin yang ternyata masih selamat, sekarang telah kembali ke Sekte Matahari Ekstrim dan untuk sementara waktu, Bai Feifan bertindak sebagai raja. Namun di samping semua itu, masalah utamanya Sekte Matahari Ekstrim telah menyebarkan rumor yang mengatakan bahwa invasi ras iblis adalah konspirasi yang dibuat oleh Aula Hati Suci untuk melenyapkan para pembangkang. Akibatnya banyak sekte lain yang mempercayainya. Mendengar itu, Fu Yao hanya bisa menganggap bahwa tindakan Sekte Matahari Ekstrim benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Namun meskipun Sekte Matahari Ekstrim bekerja sama dengan Sekte Gadis Giok serta sekte-sekte kecil lainnya, Fu Yao berkata bahwa Aula Hati Suci sama sekali tidak takut. Xian Shuang, panggil semua tetua dan murid inti dari Aula Hati Suci, teriak Fu Yao memberikan perintah karena pertarungan dengan Sekte Matahari Ekstrim tak mungkin bisa dicegah lagi. 5 hari kemudian, akhirnya Shin Yu membuka mata. Namun dia tidak langsung bangun dan sebaliknya dia sekali lagi mulai berkonsentrasi sampai pada akhirnya dia berhasil menerobos ke tingkat 5 dari alam delusi. Seperti yang diharapkan dari kolam hati suci, efek menutrisi otot dan tulang lebih baik dari yang aku bayangkan, ucap Shin Yu. Setelahnya dia mengeluarkan ramuan kelas 9 dan inti iblis harimau. Menggunakan api Jiutian, api dari burung gagak berkaki 9, dia segera menyerapnya. Setelah sekali lagi berkonsentrasi, Shin Yu kembali menerobos sehingga dia sekarang berada di tingkat ke-6 dari alam delusi. Berhasil menerobos tanpa berbasa-basi lagi, Shin Yu segera memulai proses selanjutnya, yaitu untuk melepaskan hewan buas kelimanya, yaitu Yinglong. Setelah dipanggil, Yinglong yang memiliki penampilan naga panjang hijau segera masuk ke dalam tubuhnya. Shin Yu sangat yakin bahwa sekarang dengan basis kultivasi di tahap ke-6 dari ranah delusi dan juga kekuatan 5 binatang buas, dia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan tahap ketiga dari ranah Shuishu atau Shattering Void. Maka dari itu langkah selanjutnya adalah secepatnya mencapai puncak ranah delusi dan membangkitkan hewan buas berikutnya, Tao Ti. Singkat cerita, setelah itu Shin Yu berniat pergi. Namun akhirnya dia sadar bahwa akibat dari terobosannya telah membuat kolam hati suci kering, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya bagaimana harus menjelaskannya pada Master Fu Yao.
Baru dibicarakan, Fu Yao datang dan dia benar-benar hanya bisa berteriak terkejut setelah melihat kolam hati kudusnya kering. Berpindah ke dalam aula hati suci. Melihat Xin Yu yang telah terbangun benar-benar membuat Xian Shuang dan Yi Tong sangat senang, berbeda dengan Fu Yao yang masih tertekan dengan kasus kolam hati sucinya. Namun setelah melihat ketidakpedulian Xian Shuang dan Yi Tong, dia hanya bisa menghela nafas. Xin Yu hanya bisa meminta maaf dan sebagai tanda permintaan maaf, dia segera mengeluarkan 3 gulungan seni bela diri tingkat rendah dari peringkat surgawi. Melihat itu, ketiganya hanya bisa terkejut, khususnya Fu Yao, karena bagaimanapun juga, mau seberharganya kolam hati suci tidak mungkin bisa dibandingkan dengan gulungan teknik seni bela diri tingkat surgawi, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, Fu Yao langsung mengambil 3 gulungan tersebut. Xin Yu, kamu memang bersalah. Demi menebus kesalahanmu, aku tidak bisa menolaknya. Jadi aku dengan enggan menerimanya, ucap Fu Yao dengan sikap malu-malu, seolah-olah dia terpaksa menerimanya, yang mana itu pastinya dia langsung menerima tatapan tajam dari Xian Shuang dan Yi Tong, berbeda dengan Xin Yu yang menganggap bahwa sikap Fu Yao benar-benar imut. Tiba-tiba Leng Ning, ayah dari Xian Shuang, datang dan terlihat agak senang melihat bahwa Xin Yu telah bangun dan pulih. Setelahnya dia segera menyapa Fu Yao untuk melaporkan bahwa pengaturan telah dibuat sehingga mereka siap untuk bertarung dengan Sekte Matahari Ekstrim dan Gadis Giok. Namun sayangnya ada sedikit masalah karena entah metode apa yang digunakan oleh pihak lawan, mereka telah mengundang hantu tua dari Gunung Yinshan untuk membantu. Mendengar itu, pastinya Fu Yao hanya bisa menunjukkan ekspresi yang tak senang karena dia sendiri tahu tentang hantu tua dari Gunung Yinshan. Karena tak tahu, Xian Shuang mencoba bertanya siapakah hantu tua tersebut. Mendengar itu, Fu Yao mulai menjelaskan bahwa hantu tua Gunung Yinshan merupakan seorang kultivasi biasa. 4 tahun yang lalu dia pernah keluar dari gunung dengan kultivasinya yang mengerikan di tahap pertama ranah Shattering Void. Fu Yao sendiri mengaku bahwa waktu itu dia yang masih kecil pernah mengikuti gurunya untuk bertemu dengannya sekali. Tetapi hasilnya bahkan untuk gurunya sendiri bisa dikalahkan oleh hantu tua Gunung Yinshan hanya dengan 1 gerakan. Tak hanya itu, bahkan setelahnya, hantu tua Gunung Yinshan mulai memprovokasi 4 sekte utama dan mengalahkan penguasa Sekte Matahari Ekstrim, Sekte Pedang Kejam, dan Sekte Gadis Giok hanya dengan 1 gerakan. Mendengar itu, Xin Yu mulai merenung, namun ternyata itu bukan karena hantu tua Gunung Yinshan, melainkan dia yang sekarang tahu bahwa umur Fu Yao lebih dari 50 tahun, meskipun Fu Yao sendiri mengatakan bahwa umurnya masih 49 tahun. Lanjut ke cerita, setelah pertarungan itu, hantu tua Gunung Yinshan pergi ke Great Wilderness dan meskipun ketika kembali dengan cedera serius, namun dia telah mendapatkan beberapa peluang besar sehingga dengan sikapnya itu, setelah itu dia terus menantang sekte-sekte di dinasti Tianhe dan tidak pernah kalah sampai pada akhirnya hantu tua Gunung Yinshan bisa dikirim kembali ke gunung setelah Fu Yao memanggil tetua Taishan dari Aula Hati Suci untuk mengalahkannya. Meskipun belum pernah melihatnya, di kehidupan masa lalunya Xin Yu pernah mendengar tentang hantu tua Gunung Yinshan yang hanyalah seorang idiot yang menganggap apapun benar selama dia bisa meningkatkan kultivasinya, sehingga dapat dipastikan bahwa tampaknya Sekte Matahari Ekstrim telah memberikan sebuah penawaran yang tidak bisa ditolak oleh hantu tua Gunung Yinshan. Kalau begitu, akankah kita mengundang lagi tetua Taishan? Tanya Leng Ning. Namun sayangnya, Fu Yao mengatakan bahwa tetua Taishan telah mengasingkan diri selama beberapa dekade dan tidak ada cara untuk menghubunginya sekarang.
Sedang membicarakan itu, tiba-tiba ada seseorang masuk dan mengatakan bahwa Sekte Pedang telah mengirim seseorang. Mendengar itu, Fu Yao lantas mengizinkannya masuk, yang ternyata itu adalah Su Hanyi yang dalam kompetisi sebelumnya mewakili Sekte Jiwa Es. Su Hanyi segera memberikan salam dan menjelaskan bahwa dia secara resmi telah bergabung dengan Sekte Pedang. Adapun alasan dia datang ternyata untuk menyampaikan pesan di mana Sekte Pedang bersedia mendukung Aula Hati Suci melawan Sekte Matahari Ekstrim dan Sekte Gadis Giok. Ditanya apa syaratnya, Su Hanyi menjawab bahwa setelah selesai dia ingin meminjam Shin Yu, atau lebih tepatnya meminjam api suci kelas 9 miliknya. Sadar bahwa meskipun Shin Yu berada di Aula Hati Suci namun dia bukanlah anggota sekte, Fu Yao hanya mengatakan bahwa semua itu tergantung pada keputusan Shin Yu sendiri. Namun ternyata Shin Yu langsung menerima permintaan tersebut yang pastinya benar-benar membuat semua orang senang, khususnya dari pihak Aula Hati Suci. Karena kesepakatan telah terbentuk, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Su Hanyi akhirnya pamit undur diri. Shin Yu, aku akan menunggumu di kota Aula Hati Suci tengah malam. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan, ucap Su Hanyi sebelum akhirnya dia benar-benar pergi. Malam harinya, Shin Yu benar-benar pergi menemui Su Hanyi yang sudah menunggu di bawah sebuah pohon. Katakan padaku apa yang ingin kau bicarakan, tanya Shin Yu. Namun tanpa menjawabnya, Su Hanyi hanya menyuruh Shin Yu untuk mengikutinya. Shin Yu dibawa ke sebuah penginapan dan langsung menuju ke lantai 2. Sampai di depan sebuah ruangan, dia segera diminta untuk masuk. Bukan aku yang ingin berkencan denganmu, tapi jangan khawatir, orang ini tidak akan menyakitimu, ucap Su Hanyi yang entah mengapa sedikit merona. Meskipun masih bertanya-tanya siapakah itu, Shin Yu akhirnya memutuskan masuk dan di dalam sudah ada seorang wanita yang menunggunya. Akhirnya kau datang, ucap sang wanita pada Shin Yu yang sedikit terkejut karena sosok wanita tersebut adalah Bibi Xiao. Bibi Xiao benar-benar sangat senang melihat Shin Yu karena dia benar-benar mirip dengan ayahnya, sebab di masa lalu Bibi Xiao dan ayah Shin Yu bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil. Namun satu hal yang pasti, Bibi Xiao benar-benar sangat prihatin dengan keluarga Shin yang saat ini telah mengalami bencana. Setelah mereka duduk, obrolan terus berlanjut. Awalnya mereka masih membicarakan tentang keluarga Shin yang telah hancur. Namun melihat Shin Yu penuh ambisi mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menghina kekuatan dan wibawa keluarga Shin, Bibi Xiao cukup puas mendengarnya. Kemudian Bibi Xiao mencoba menasihati Shin Yu agar tidak terlalu mempercayai Sekte Pedang karena meskipun di permukaan mereka menunjukkan sikap baik dengan membantu Aula Hati Suci untuk melawan Sekte Matahari Ekstrim dan Sekte Gadis Giok, tetapi sebenarnya itu semua adalah sebuah konspirasi di mana mereka akan mengkhianati Aula Hati Suci pada saat kritis. Mendengar itu, Shin Yu tidak terlalu terkejut karena dia tahu itu sejalan dengan gaya Sekte Pedang yang dia ketahui. Shin Yu, jangan khawatir, meskipun Sekte Jiwa Esku kecil, itu juga memiliki kekuatan yang akan membantumu menahan Sekte Pedang, ucap Bibi Xiao bersama dengan dia yang mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Ini adalah keinginan dari Bibi dan ada pil jantung 9 putar di antara mereka yang mungkin bisa membantumu, tambah Bibi Xiao menyerahkan cincinnya. Namun yang membuat Shin Yu benar-benar terkejut karena Bibi Xiao bahkan mengatakan bahwa di dalamnya juga terdapat jiwa senjata dari jiwa tombak Dewa Perang. Shin Yu benar-benar tidak menyangka bahwa jiwa tombak perang ada di tangan Bibi Xiao karena di kehidupan sebelumnya dia telah mencarinya dengan susah payah tanpa hasil yang membuatnya berpikir itu telah hilang dengan kepergian ayah dan juga kakeknya.
Namun satu hal yang pasti, alasan utama di kehidupan sebelumnya dia sama sekali tidak bisa menemukannya karena setelah kembali dari Great Wilderness, Bibi Shaw telah mati akibat invasi iblis. Singkat cerita, setelah itu Bibi Shaw terus menasehati Shin Yu agar tidak bertindak gegabah karena harapan keluarga Shin seluruhnya berada di pundak Shin Yu sebagai satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga Shin. Setelah meminta agar Shin Yu tidak mengatakan pada siapapun tentang pertemuan mereka, dia pun menyuruhnya untuk pergi dan segera menyempurnakan jiwa tombak dewa perang. Memberikan salam pada Bibi Shaw, dia pun segera pergi meninggalkan ruangan. Kau bisa kembali ke aula hati suci sendirian. Aku tidak akan mengantarmu, ucap Shu Hanji setelah Shin Yu keluar. Dan dengan santainya Shin Yu menjawab oke, yang membuat Shu Hanji benar-benar terkejut karena dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu, sebab sebenarnya dia masih ingin bersama Shin Yu. Setelah kembali ke aula hati suci, tanpa berbasa-basi lagi Shin Yu berniat langsung menyempurnakan jiwa tombak dewa perang. Mengeluarkan jiwanya itu langsung melepaskan niat bertarung yang begitu luar biasa sebelum akhirnya menjelma menjadi bentuk roh manusia. Melihatnya Shin Yu benar-benar sangat senang karena ternyata keluarga Shin miliknya memiliki jiwa yang luar biasa seperti itu. Apalagi ada sangat sedikit kultivator di dunia ini yang bisa melahirkan jiwa senjata. Bahkan di benua ini tidak lebih dari 100 jiwa. Keturunan keluarga Shin, ras manusia, bagaimana cara mendirikan langit? Tanya roh tombak karena bisa dikatakan itu merupakan sebuah kata kunci yang harus dijawab dengan benar oleh keturunan keluarga Shin. Tahu akan hal itu setelahnya Shin Yu mulai menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh jiwa tombak, yang pada akhirnya membuat jiwa tombak tertawa senang karena setiap jawaban Shin Yu benar-benar sangat memuaskan. Akan tetapi tak begitu saja menerima Shin Yu sebagai tuannya, jiwa tombak segera menciptakan sebuah tombak untuk mengetes kemampuan Shin Yu apakah dia layak untuk menerima bantuannya atau tidak. Menanggapi itu, Shin Yu juga mengeluarkan tombaknya dan tak lupa dia juga memperkuat dirinya menggunakan kekuatan Yairus. Begitu kedua belah pihak siap, mereka pun memulai pertarungannya. Karena serangan biasa sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan, Shin Yu segera menggunakan teknik pertama senjata Guntur 9 Surga. Namun sayangnya jiwa tombak juga melakukan hal yang serupa sehingga ketika serangan mereka bertemu menciptakan sebuah ledakan yang besar. Tak diam begitu saja, setelah mengambil jarak, Shin Yu melanjutkan dengan serangan tombak kedua dari senjata Guntur 9 Surga yang menciptakan sosok Yairus yang langsung menangkap jiwa tombak. Melanjutkan serangannya, Shin Yu mengeluarkan teknik ketiga senjata Guntur 9 Surga yang langsung diarahkan ke jiwa tombak. Akan tetapi semua serangan Shin Yu sama sekali tidak bisa mengalahkan jiwa tombak. Sebaliknya jiwa tombak mencoba menyerang balik yang membuat Shin Yu hanya bisa mendecakkan lidahnya saat dia mencoba menghindari serangan yang datang. Baru saja menghindar, dengan kecepatan yang luar biasa, jiwa tombak sudah berpindah ke belakang Shin Yu dan bersiap melepaskan serangan keduanya. Tetapi untungnya Shin Yu menyadari itu sehingga dia segera menggunakan tombaknya untuk memblokir serangan meskipun pada akhirnya dia terhempas ke belakang. Kau benar-benar tidak terluka sama sekali, ucap Shin Yu pada jiwa tombak. Menanggapi itu, dengan senyum di wajahnya, jiwa tombak mengatakan bahwa karena dia merupakan jiwa dari tombak, jadi dia bisa memahami setiap teknik tombak yang digunakan oleh Shin Yu hanya dengan satu pandangan. Maka dari itu bisa dikatakan semua serangan tombak Shin Yu sama sekali tak berarti di hadapannya. Jika kau ingin menyerangku dengan teknikmu itu, aku sarankan kau untuk menyerah. Kau tidak layak untukku, ucap jiwa tombak yang langsung dijawab. Jangan khawatir, yang tadi hanya pemanasan, kesenangan baru saja akan dimulai.
Shinju yang mulai serius segera maju dan kembali menyerang jiwa tombak dengan serangan barunya. Namun karena itu masih serangan tombak, jiwa tombak hanya bisa mentertawakannya saat dia juga meniru tekniknya. Akan tetapi ternyata semua itu hanyalah tipuan karena inti dari serangan Shinju bukanlah tombak, melainkan pukulan yang dia lepaskan setelah mengambil celah dari serangannya. Melihat itu, jiwa tombak hanya bisa terkejut dan akhirnya menerima pukulan Shinju tepat di wajahnya. "Kau curang!" teriak jiwa tombak. Namun sayangnya Shinju sama sekali tidak peduli karena baginya pertarungan adalah pertarungan, sehingga dia bebas menggunakan cara apapun untuk meraih kemenangan. Langkah selanjutnya yang akan aku gunakan disebut Shifang, dan itu teknik serangan keempat dari tombak guntur surgawi. Kekuatannya telah mencapai tingkat atas surga. Meskipun kau adalah jiwa senjata, bagaimanapun juga peringkatmu terbatas. Aku khawatir kau tidak bisa mempelajari teknik ini, ucap Shinju di saat dia mulai melepaskan kekuatannya. Melihat itu, jiwa tombak hanya bisa tertawa senang sebelum akhirnya dia setuju untuk membantu Shinju. Tanpa berbasa-basi lagi, jiwa tombak langsung bergabung dengan tombak milik Shinju. Adapun Shinju, dia benar-benar puas karena memiliki tombak dewa perang dengan jiwanya, itu berarti memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Namun yang pasti dia berniat menyempurnakan tombaknya menggunakan kekuatan burung gagak emas berkaki 9. Selesai berurusan dengan jiwa tombak dewa perang, Shinju segera mengeluarkan barang-barang lainnya yang dia terima dari Bibi Xiao, di antaranya ramuan kelas 5 serta pil jantung 9 putaran yang langsung dia gunakan pada dirinya sendiri. Semuanya sudah siap, Sekte Matahari dan Sekte Giok harus dihancurkan, ucap Shinju. Sementara itu di gerbang Sekte Pedang di dinasti Tianhe, semua orang sedang berlutut di hadapan 3 jenderal iblis surgawi yang sebelumnya telah diperintah oleh sang ratu untuk menyelidiki pembunuh kelelawar darah. Meskipun sebelumnya sang ratu iblis telah diperingati oleh Zhao Fengsheng, namun karena pada dasarnya dia tidak tahu bahwa orang yang telah membunuh kelelawar darah adalah Shinju, sehingga dia tidak memperingati ketiganya. Ditanya tentang kronologi kejadian di hutan Kukin, dengan tubuh yang gemetar, pemimpin Sekte Pedang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu karena para murid yang dia kirim telah terbunuh, sehingga yang mengetahui kejadiannya hanya Sekte Matahari Ekstrim dan juga Aula Hati Suci. Mendengar itu, iblis naga berniat langsung pergi ke Sekte Matahari Ekstrim. Namun sebelum itu, dia membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Di aula Sekte Matahari, menjadi seorang penguasa baru, Bai Faifan terlihat begitu sangat senang. Bahkan dia sampai berterima kasih pada Aula Hati Suci karena sekarang dia bisa menjadi Master Sekte. Sedang asik menikmati kemewahan itu, akhirnya ketiga jenderal iblis surgawi tiba yang membuat ekspresi senang Bai Faifan langsung berubah menjadi waspada. "Apakah kau Master Sekte Matahari?" tanya iblis naga. Di sisi lain, Bai Faifan hanya bisa menggertakkan giginya setelah dia merasakan aura yang sangat kuat dari ketiganya, sehingga dia sempat berpikir untuk melarikan diri, walaupun semua itu sia-sia setelah iblis naga menekannya. Dengan tatapan tajamnya, iblis naga langsung bertanya tentang kejadian di hutan Kukin dan identitas orang yang telah membunuh kelelawar darah. Awalnya Bai Faifan menjawab bahwa dirinya lah yang melakukannya. Namun sayangnya hal itu malah membuat iblis naga marah karena dia tahu orang selemah Bai Faifan tidak mungkin bisa melakukannya, sampai pada akhirnya Bai Faifan mengatakan bahwa yang telah membunuh kelelawar darah adalah Shinju. Belum pernah mendengar nama itu, ketiganya hanya bisa terkejut karena ternyata di dinasti Tianhe masih memiliki kekuatan puncak baru dari alam Unity.
Namun keterkejutan mereka bertambah setelah Bai Feifan mengatakan bahwa sebenarnya orang yang telah membunuh kelelawar darah yaitu Xin Yu hanya berada di ranah powang atau delusi. "Apa katamu, dasar sampah? Apakah kau sedang bercanda?" teriak mereka bertiga yang membuat Bai Feifan semakin ketakutan. Namun sebisa mungkin Bai Feifan menjelaskan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran, dan dia juga menjelaskan tentang kejadian di hutan Kukin, dimulai dari kelelawar darah yang meminum darah Xin Yu sampai kejadian di mana tubuhnya terbakar lalu mati. Mendengar penjelasannya, ketiganya mulai sedikit tenang. Akan tetapi mereka masih bertanya-tanya bagaimana bisa semut di ranah delusi mengalahkan salah satu jenderal iblis surgawi. Sampai pada akhirnya mereka hanya mempunyai satu kemungkinan, dan itu mungkin ada orang kuat di belakang Xin Yu yang bisa mereka cari tahu setelah menangkap Xin Yu. Singkat cerita, meskipun awalnya iblis naga ingin membunuh Bai Feifan, tetapi setelah iblis kura-kura mengatakan bahwa dia masih berguna, pada akhirnya iblis naga memberikan sedikit kekuatan iblis pada Bai Feifan dan menjadikannya anggota dari ras iblis. Setelah itu pun mereka bertiga pergi meninggalkan Bai Feifan yang mulai tertawa senang karena dia tidak menyangka mendapatkan kekuatan akan semudah itu, meskipun itu adalah kekuatan iblis. "Xin Yu, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membunuh jenderal iblis, tapi kali ini tidak peduli seberapa kuat metodemu, kau tak mungkin bisa melawan 3 jenderal iblis," teriak Bai Feifan yang sangat yakin bahwa sebentar lagi aula hati suci akan ada di tangannya. Setelah itu dia segera memanggil bawahannya dan berkata, "Dengan perintahku, kumpulkan orang-orang dan kepung aula hati suci. Pada saat yang sama kirim pesan ke sekutu untuk segera mulai." Di arena seni bela diri aula hati suci, Xin Yu baru saja selesai menemani Xian Shuang dan Yi Tong berlatih. Berbeda dengan Xin Yu yang masih segar bugar, mereka berdua terlihat kelelahan. "Bagaimana? Apakah kalian sudah menyerah?" tanya Xin Yu. Yi Tong hanya bisa memuji Xin Yu yang benar-benar sangat kuat. Adapun Xian Shuang, dia hanya bisa menghela nafas karena tampaknya dirinya tidak bisa lagi mengejar kekuatan Xin Yu. Melihat itu, Xin Yu mencoba memberikan motivasi, dan di saat itulah ada salah satu murid yang datang karena penguasa istana yaitu Fu Yao memanggil mereka. Ketika Xin Yu dan keduanya datang ke aula hati suci, semua orang sudah berkumpul. Setelah itu pun Fu Yao akhirnya memulai pembicaraan yang mana katanya pengintai mereka telah mengirim pesan bahwa sekte matahari telah bergerak dan akan tiba di aula hati suci paling lama 3 hari. Ditanya bagaimana dengan persiapan mereka, Lang Ning mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada masalah. Bahkan sekutu mereka juga telah berangkat, sehingga kali ini sekte matahari dan sekte gadis giok benar-benar akan dibuat berantakan. Baru saja mereka bersuka cita seperti itu, tiba-tiba ada satu orang yang berlari masuk dengan tergesa-gesa. Dia melaporkan bahwa situasi sekarang benar-benar gawat karena ternyata sekte-sekte yang telah bersekutu dengan mereka tiba-tiba mengirimkan surat yang mengatakan bahwa mereka mengundurkan diri dari aliansi. Mendengar itu, pastinya semua orang hanya bisa terkejut. Namun meskipun tanpa sekutu, para tetua meyakinkan Fu Yao bahwa mereka masih bisa bertarung sampai mati demi memperjuangkan aula hati suci, meskipun mereka sendiri tahu peluang menang sangatlah kecil. "Bagus, aula hati suci tidak akan takut. Jadi para tetua tolong," teriak Fu Yao memberikan perintah. Setelah pertemuan, sekali lagi Xin Yu, Xian Shuang, dan Yi Tong kembali ke arena seni bela diri. Melihat keduanya yang hanya bisa tegang, dengan senyum di wajahnya Xin Yu mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertarungan ini. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.